Ini contoh yang tidak overdosis. Sekarang mau saya berikan contoh yang overdosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi 2 ini Ibu ingin menerangkan dosis maksimal. Ini juga ikut materi PAS, jadi dipahami betul untuk perhitungannya saja dulu. Dan supaya anak-anakku yang kemarin banyak ditanyakan masalah pembagian serbuknya, dibagi menurut penglihatan atau ditimbang satu persatu. Dengan ini nanti Ibu menerangkan dosis maksimum. Nanti anak-anakku akan bisa tahu, oh maksudnya adalah seperti itu. Dalam suatu resep, kadang-kadang tidak ada dosis maksimumnya obatnya. Tapi kadang-kadang tiga-tiganya semua ada. Ini yang mau saya terangkan yang resep yang kedua ini, yang untuk contoh menghitung dosis. Ini kebetulan yang ada dosisnya 2, aminopilin dan phenobarbital. Dosisnya berapa? Berapa mili dosisnya aminopilin, dosisnya phenobarbital itu untuk sekali pakai berapa, untuk sehari berapa. Ini tidak dihafal, tapi boleh membuka daftar dosis maksimum Farmakope Indonesia edisi 3. Jadi nanti boleh dibuka, tidak perlu dihafal. Nah, di sana nanti ada beberapa dosis, ada dosis lazim, ada dosis maksimum. Untuk sementara ini yang akan Ibu terangkan adalah dosis maksimum dulu. Dosis maksimum dulu yang mau Ibu terangkan. Nah, kemudian daftar dosis yang ada di buku itu adalah daftar dosis untuk orang dewasa. Jadi bukan untuk anak-anak, bukan untuk bayi, tapi untuk orang dewasa. Nah, yang dimaksudkan orang dewasa di ilmu resep itu berapa umurnya? Yang dimaksudkan dengan dewasa apabila umurnya 20 tahun ke atas. Jadi dalam daftar itu dipergunakan untuk orang yang umurnya 20 tahun ke atas sampai dengan 59 tahun. Jadi untuk umur 20 tahun sampai dengan 59 tahun. Nah, kenapa kok 59 tahun? Karena untuk 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dan seterusnya, ini sudah ada daftarnya tersendiri. Jadi ini berlaku untuk 20 tahun sampai dengan 59 tahun. Nah, kalau di sini misalnya Andika ini umurnya 10 tahun. Misalnya ini umurnya 10 tahun. Lalu dosisnya berapa? Diperhitungkan dulu. Karena di dalam buku daftar dosis maksimum adalah untuk 20 tahun ke atas. Nah, di sini saya berikan contoh phenobarbital dulu. Phenobarbital. Untuk phenobarbital kalau kita lihat buku, itu dosisnya 1 kali 300 mg sehari 600 mg. Ini adalah dosis untuk orang dewasa. Kita buka buku, tidak seperti Bu langsung ditulis, enggak ya, buka buku 300 sampai 600. Itu untuk umur 20 tahun ke atas. Padahal di sini Andika umurnya 10 tahun. Nah, kita hitung kalau untuk 10 tahun itu berapa? Nah, untuk menghitung dosis
itu rumusnya apabila 8 tahun ke atas, lebih besar dari 8 tahun, itu rumusnya N/20 kalinya. Jadi untuk 10 tahun N/20 kalinya. N/20 itu N/20, N itu adalah umur. N itu adalah umur. Nah, berarti di sini N-nya diganti 10. N-nya diganti 10. 10/20 kali dosisnya. Dosisnya sekali 300 mg, sehari 600 mg. Sama dengan berapa? Nah, di sini cara menuliskan sekali di atas garis miring, sehari di bawah. Jadi bukan per ya, nanti kalau per kadang-kadang ditulis seperti ini kadang-kadang nanti keliru. Nah, terus berarti untuk 10 tahun 10/20 kali itu tuh berapa? Ini masing-masing dikalikan 10/20. Jadi 10/20 kali 300 mg, 10/20 kali 600 mg. Berarti di sini 150 mg, 300 mg. Baru ditulis di sini hasilnya. Ini dibawa ke sini hasilnya 150 mg garis miring 300 mg. Kemudian ini diberi tanda kotak. Jangan menyepelekan kotak. Kotak itu sangat penting sekali. Itu kadang-kadang kotak itu kalau tidak ditulis nanti kekurangan, ternyata tahu-tahu overdosis. Maksudnya kotak ini adalah dosis yang berlaku untuk umur 10 tahun. Kalau tidak diberi kotak, bisa jadi lupa dibandingkan dengan umur yang dewasa, yang 300/600. Nah, setelah ketemu dosisnya, kemudian kita lihat resepnya. Sekali minum resep ini berapa toh? Ditulis 1 kali pakai. Maksudnya 1 kali minum. Resepnya ini DTD nomor 10. Sebentar, ini saya ganti saja, nanti tidak bingung. Saya ganti STDD W1, 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, 3 kali sehari 1 bungkus. Berarti sekali minum 1 bungkus. Di dalam 1 bungkus penobarbitanya 0,03. Kalau menghitung dosis sebaiknya memang dijadikan miligram. Ini itu sama dengan 30 miligram. Nah, berarti di dalam 1 bungkus ada 30 miligram. Minumnya 1 bungkus ya 1 kali pakai, berarti penobarbitanya 30 miligram. Dosisnya 1 kali pakai 150. 1 kali pakai minumnya 30, dosisnya 150, berarti ini lebih kecil dari 150 mg, lebih kecil dari dosis maksimum. Kesimpulannya tidak over. 1 kali pakai 30 lebih kecil 150, lebih kecil dari DM, artinya tidak over. Ini langsung di prosentase. Persentasenya berapa? Minumnya 30, dosisnya 150, dikalikan 100%, berarti sama dengan 20%. Nah, kalau prosentase yang diminum dibandingkan dosisnya lebih kecil dari 80 mg, artinya serbuk dibagi menurut penglihatan. Jadi tidak ditimbang 1/1.
sehari. Pemakaian sehari. Berarti pemakaian sehari 3 kali 30 mg sama dengan 90 mg, lebih kecil dari 300 mg, lebih kecil dari DM, berarti tidak over. Kemudian di prosentase. Prosentasenya berarti yang diminum 90, dosisnya 300 kali 100%, berarti sama dengan 30%. Sehingga ini juga kurang dari 80%. Makanya kesimpulannya untuk phenobarbital dalam resep ini artinya resep ini bisa dibagi menurut penglihatan. Ini saya berikan satu contoh perhitungan dosis. Ini yang paling simple, contoh yang tidak overdosis ya, contoh yang tidak overdosis. Ini yang paling mudah seperti ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua sekarang sudah bisa membayangkan maksudnya apa ditimbang satu persatu atau dibagi menurut penglihatan. Ini contoh yang tidak overdosis. Sekarang mau saya berikan contoh yang overdosis. Saya beri contoh yang overdosis. Tapi ini saya ganti 0,6, saya ganti 0,6 mili. Ini umurnya juga yang mudah saja, 10 tahun. Perhitungannya di bawah sini nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk atropin sulfasnya, berarti kalau 0,6 ya ini berarti 6 mili. DM atropin sulfas itu 1 miligram 3 miligram. Sekali 1 miligram sehari 3 miligram. Kemudian untuk 10 tahun N/20, 10/20 kali 1 miligram garis miring 3 miligram. Caranya menghitung sama dengan tadi. Berarti ini dosisnya setengah miligram per 1,5 miligram. Ini diberi kotak. 1 kali pakai. 1 kali pakai berarti 0,6 miligram. 0,6 miligram. 0,6 miligram. Berarti kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar dari setengah miligram. Berarti lebih besar dari dosis, kesimpulannya overdosis. Nah, kalau overdosis boleh dikerjakan tidak resep itu? Tidak boleh dikerjakan. Kalau overdosis tidak boleh dikerjakan. Tapi ini kita hitung dulu sampai tuntas. Kemudian di prosentase. Kalau di prosentase berarti ini 0,6 per 0,5 kali 100% sama dengan 120%. Berarti ini overdosis. Kemudian seharinya, pemakaian sehari 3 kali 0,6 miligram
sama dengan 1,8 mg lebih besar dari 1,5 mg lebih besar dari dosis maksimum, berarti kesimpulannya overdosis. Kemudian kalau di persentase sama dengan 1,8 per 1,5 kali 100%. Berarti ini sama 120%. Ya toh? 3 kali ya. Sama, ini jadinya juga 120%. Artinya ini overdosis. Kalau overdosis harus laporan. Bu, ini untuk atropinnya overdosis, minta diturunkan. Diturunkan berapa? Pasti ditanya. Kalau kamu tidak bisa menjawab diturunkan berapa, nanti yang menurunkan yaudah saya turunkan 0,55. Kalau nanti itu diturunkan 0,55, kamu hitung pasti masih overdosis. Lapor, Bu, ternyata masih overdosis 0,55. Lah berapa? Kalau kamu nggak jawab, yaudah saya turunkan 0,53. Dihitung pasti masih overdosis lagi. Nah, untuk itu mempercepat atau menyingkat waktu, kalau kamu menghitung dosis overdosis, langsung dicari tepat dosisnya. Tepat dosisnya berapa supaya tidak overdosis. Nah, ini saya hapus. Sekarang bagaimana cara mencari tepat dosis supaya tidak bolak-balik, kalau ditanya bisa menjawab. Tepat DM untuk atropin sulfas supaya tidak over. Untuk atropin sulfas, rumusnya tepat DM itu tidak akan berubah. Pemakaian 1 kali sama dengan DM 1 kali. Ini 1 kali ya, ini pemakaian 1 kali sama dengan DM 1 kali. Nah, pemakaian 1 kalinya berapa? 0,6. 0,6 over. Jadi kita cari misalkan X dulu. Pemakaian 1 kalinya X. X-nya sama dengan DM 1 kali. Waduh, sudah terhapus. DM 1 kalinya adalah 0,5. Tadi sudah tertulis ya. Ini kebetulan sudah saya hapus. Jadi DM dosis maksimum 1 kalinya 0,5 mg. Artinya untuk pemakaian sekali tepat dosisnya 0,5 mili. Tapi nggak bisa kalau hanya dicari pemakaian sekali. Pemakaian seharinya juga harus dicari dulu. Sekarang tepat DM sehari. Ini tepat DM sekali, sekarang tepat DM sehari. Tepat DM, ini 1 kali ya, 1 kali. Ini tepat DM sehari. Rumusnya sama. Pemakaian sehari sama dengan DM sehari. Pemakaian seharinya berapa? 3 kali sehari kan tadi signalnya 3 kali X, sekalinya kan X. DM-nya sehari berapa? 1,5 mg. Berarti X-nya berapa? X-nya ya 1,5 mg dibagi 3 sama dengan 0,5 mg. Jadi tepat DM-nya baik untuk pemakaian sekali maupun untuk pemakaian sehari sama 0,5 mg. Apakah mungkin terjadi pemakaian sekali dan pemakaian sehari tidak sama? Mungkin terjadi apabila
antara sigma dengan kelipatan dosis tidak sama, itu pasti nanti hasilnya tidak sama. Kalau X sekali tidak sama dengan X sehari, terus X-nya yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang kecil. Jadi kalau misalnya yang satu ketemu satu, yang satu ketemu 1,5, berarti kamu bilang bahwa tepat dosisnya 1. Dipilih angka yang kecil. Nah, kalau ini kebetulan sama, X-nya 0,5, ini juga 0,5. Nah, jadi kalau kamu nanti bilang, Bu, ini atrofinya overdosis, tepat dosisnya 0,5. Kalau diganti sama dengan tepat dosis, nanti prosentasenya 100%. Makanya supaya tidak 100%, supaya di bawah 80%, ini dicari dulu 80%-nya. Berarti 80%-nya kali 0,5 adalah 0,4 mg. Ini juga dicari 80%-nya sama 0,4 mg. Artinya nanti kalau minta penurunan, Bu, atropin sulfasnya 0,6/, minta diganti di bawah 0,4. Karena kalau diganti 0,4, nanti di persentase 80%, masih menimbang 1/1. Jadi turunnya di bawah 0,4 berapa? Ya 0,35 mg. Nah, kalau sudah diganti 0,35 mg, bukan berarti langsung boleh bekerja, tidak. Itu dihitung lagi dulu. Over tidak 0,35. Kalau sudah dicek 1 kali pakai sehari, kalau 0,35 tidak over, baru boleh dikerjakan. Nah, kalau masalah penipisan ya nanti diberikan lagi pekerjaan penipisannya. Tapi ini saya menerangkan cara menghitung dosisnya. Jadi untuk sementara Ibu memberikan contoh 2. Serbuk ada DTD, sama-sama ada DTD. Yang satu overdosis, yang satu tidak over. Jadi Ibu menerangkan yang simple ini dulu sampai dengan tepat DM, juga ini yang mudah dulu. Jadi ini belum ada problem, masih overdosis dan tidak overdosis, masih pakai DTD semua, angkanya juga masih mudah. Nah, mungkin ini saja dulu untuk permulaan perhitungan dosis. Mudah-mudahan nanti sudah mulai bisa menghitung. Sekali lagi, yang belum paham, yang tidak tahu, tolong ditanyakan nanti pada waktu Zoom. Ibu kalau Zoom tidak akan menerangkan materi, tapi hanya ingin menjawab pertanyaan. Sekali lagi, Ibu harapkan anak-anak semua betul-betul menyiapkan pertanyaan supaya sambil belajar. Jadi kalau ada yang tanya dijawab itu sebenarnya sudah sambil belajar. Dan tolong diperhatikan, ini yang nanti diposting oleh Mas Yanto, jadi nanti Mas Yanto maksud saya, jadi nanti anak-anakku bisa betul-betul mempelajari dengan pelan-pelan. Mungkin untuk materi 2 sementara saya cukupkan sekian dulu. Kalau ada pertanyaan kurang paham nanti ditanyakan pada waktu Zoom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.